Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Sistem Bisnis Enterprise, kami akan melaksanakan tugas mempresentasikan tugas minggu 7 kami. Berikut anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Farhan Zibran, yang kedua ada Wafa Asya Ashifah, yang ketiga ada Regina Indriani Putri Suarsono, yang keempat ada Abdul Aziz Sukmawan, kelima ada Cabelita Bella, dan terakhir yang keenam ada saya sendiri Abdul Rahman Alfaris Baraja. Untuk pembacaan soal nomor 1 akan dibacakan oleh Farhan Zibran. Berikut soalnya nih, ada soalnya. Untuk jawaban nomor 1 akan dijelaskan oleh saudara Farhan Zibran. Dipersilakan. Oke, thank you Abdul. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari nomor 1. Jadi jawabannya adalah seluruh proses akuntansi di dalam setiap workshop Monson Sim dicatat dalam halaman finance. Pada halaman finance ini kita bisa menemukan banyak jenis laporan finansial terkait perusahaan kita. Nah, di antara jenis-jenis laporan ini ada 3 jenis yang masuk ke dalam GAAP atau General Accepted Accounting Practice. Artinya laporan-laporan berikut merupakan laporan umum yang biasa dipakai di dunia perakuntasian. Laporannya antara lain ada profit and loss, keuntungan atau kerugian, balance sheet atau neraca keuangan, trial balance atau neraca saldo. Nah, kita bisa menganalisis performa finansial kita melalui tab finance ini. Kita bisa melihat beberapa banyak anggaran habis untuk pengeluaran marketing, rental, production, dan lain-lain. Kita bisa mengamati dan memberi keputusan yang menurut kita paling menguntungkan dari laporan-laporan ini. Maka dari itu, akuntansi merupakan suatu hal yang penting adanya untuk setiap bisnis maupun itu di Monson Sim ataupun di kehidupan nyata. Oke, terima kasih Abdul. Mungkin itu untuk jawaban nomor 1. Mungkin untuk next langsung kepada Bella untuk jawabannya dari nomor 2. Baik, terima kasih Farhan. Jawaban nomor 2, kesulitan yang dialami tim 3 dalam menerapkan proses akuntansi di Monson Sim antara lain kaget dengan modulnya, belum terlalu paham dengan laporannya, cara mengakses laporannya yang rumit, belum terlalu mengerti cara menganalisis laporan-laporan ini menjadi suatu keputusan yang menguntungkan untuk bisnis kami. Boleh dilanjut nomor 3, Wafa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 3, yaitu mengenai proses akuntansi di Vita Snackers. Mencakup serangkaian kegiatan yang terkait dengan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan. Permasalahan yang di Vita Snackers hadapi yaitu persaingan yang ketat karena perusahaan lain juga menghasilkan dan menjual produk yang serupa. Nah, sehingganya Vita Snacker harus bersaing dengan perusahaan lain dalam hal harga, kualitas, dan inovasi produk. Selain itu, perusahaan selera konsumen yang dapat berubah sewaktu-waktu, dan perusahaan harus beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan dalam pasar yang berubah ini. Vita Snackers mungkin perlu mengubah produk atau strategi pemasaran mereka untuk menyesuaikan dengan selera konsumen yang berubah. Oke, mungkin sekian jawaban dari soal nomor 3. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Regina. Oke, untuk jawaban nomor 4 yaitu ada beberapa tahap cara pendekatan SAP dalam proses akuntansi. Yaitu yang pertama, pengumpulan data keuangan. Nah, pengumpulan data keuangan ini jadi data keuangan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam simulasi akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam SAP. Lalu yang kedua ada pencatatan transaksi, yaitu tadi setelah data keuangan kita kumpulkan, nah transaksi keuangan ini seperti pembelian, penjualan, dan lain-lain ini, setiap transaksi ini akan memiliki nomor referensi yang unik dan dicatat dalam jurnal. Lalu yang ketiga yaitu penyesuaian akun yaitu setelah pencatatan transaksi yang tadi, akun-akun dalam SAP akan disesuaikan dengan saldo akun yang sebenarnya. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh SAP akurat dan dapat dipercaya. Lalu yang terakhir ada pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan ini jadi setelah akun-akun tadi disesuaikan, laporan keuangan ini seperti kayak misalkan laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain, ini akan memberikan informasi yang akurat tentang kinerja keuangan perusahaan.
Oke, untuk manfaat penggunaan SAP dalam proses akuntansi bagi bisnis antara lain yang pertama meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, SAP ini memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses akuntansi dan mempercepat proses akuntansi dengan menghilangkan kegiatan manual. Lalu yang kedua, memperbaiki akurasi dan keandalan informasi keuangan. Nah, SAP ini dapat memastikan bahwa data keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang tepat berdasarkan informasi keuangan yang tersedia. Lalu yang ketiga, mengurangi biaya. Nah, dengan mengotomatisasi proses akuntansi, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan mengurangi resiko. Lalu yang keempat, meningkatkan visibilitas dan kontrol. Nah, SAP ini memungkinkan perusahaan untuk melacak dan memantau proses akuntansi secara real time, sehingga manajemen dapat mengambil tindakan korektif secara cepat dan tepat. Lalu yang terakhir, ada memungkinkan integrasi dengan sistem lain. Nah, SAP ini dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang digunakan oleh perusahaan, seperti sistem manufaktur dan sistem penjualan, sehingga memudahkan perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Abdul Aziz. Oke, jadi di jawaban nomor 5 itu sebelum menjawab jawaban nomor 5, apa sih itu Sarbanes-Oakley atau SOX? Nah, jadi itu adalah aturan perundangan yang berlaku di Amerika Serikat yang mengharuskan setiap perusahaan publik untuk membuat laporan keuangan yang sangat mendetail, termasuk memberikan analisis mengenai kekurangan dan risiko yang dihadapi perusahaan. Nah, SOX ini diresmikan di Amerika Serikat pada 30 Juli 2002 di masa kepemimpinan Presiden George W. Bush. Rancangan aturan ini berawal dari banyaknya persoalan dan skandal yang melibatkan profesi akuntan publik di Amerika. Nah, hubungannya dengan Enron ini, nah Enron itu adalah jadi di Amerika Serikat itu ada kasus di mana rancangan SOX ini dari perusahaan ini rugi gitu. Dan Enron ini adalah akuntan publik yang ditugaskan untuk mengaudit kinerja perusahaan. Dia adalah Arthur Andersen. Nah, kantor akuntan publik yang telah berdiri selama lebih dari 1 abad ini, Arthur Andersen bahkan masuk ke dalam jajaran 5 besar kantor akuntan terbesar di dunia, atau yang lebih dikenal dengan istilah Big Five. Namun setelah skandal Enron terungkap ke publik, perusahaan akuntan ini kolaps, yang menyebabkan istilah Big Five yang berarti menjadi Big Four, yang intinya mengalami kerugian lah intinya. Nah, terus pengaruhnya apa sih bagi bisnis di Indonesia? Nah, meskipun kondisi pasar modal di Indonesia belum sebaik di Amerika Serikat, tapi prinsip-prinsip yang menjadi dasar SOX ini sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, karena setiap investor publik harus dilindungi dari penyalahgunaan peran akuntan publik. Nah, undang-undang ini tujuannya adalah untuk memperbaiki transparansi perusahaan, perbaikan secara terus-menerus terhadap kontrol internal perusahaan, serta menekankan pentingnya independensi auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya. Oke, mungkin itu jawaban dari nomor 5. Oke, baik. Terima kasih kepada Abdul Aziz Sukmawan yang sudah membacakan soal nomor 5. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.